Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Moga-moga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga mbak semuanya dilancarkan segala urusan di sana, mbak. Amin ya robbal alamin. Tak doakan moga-moga sampai semuanya sukses selalu neng perantauan, amin. Nah, mbak, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus yang sedang beredar. Tapi kejadian ini di tanah air, mbak, dan ada sangkut pautnya sama TKW Hongkong. Jadi silahkan disimak ini videonya penting banget, mbak. Dan untuk beberapa hari kemarin memang belum bisa membuat video karena hari Sabtu bapak aku meninggal dunia, mbak, setelah beliau iki dirawat selama 6 hari di rumah sakit karena terjatuh dan kepalanya dia iki terbentur lantai. Kemudian pulang masa-masa pemulihan 3 hari di rumah, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Mohon doanya moga beliau diterima amal ibadah ini, mbak, amin. Nah, mbak, kita mulai aja pembahasan sebuah kasus. Jadi kemarin tanggal 15 iki ada sebuah berita yang saya baca di daerah Lampung Utara. Nah, untuk tepatnya di daerah sini, mbak. Nah, Lampung Utara itu digegerkan di mana Samiadi umurnya 34 tahun iki memperkaos anaknya sendiri yang dimana saat ini usianya 18 tahun. Dan Samiadi ini memiliki istri yang bekerja sebagai TKW di negara Hongkong. Jadi cerita nih, mbak, kejadian ini ternyata tidak hanya sekali tapi sudah berulang kali sejak tahun 2022. Awalnya Samiadi dan Mbak TKW ini menikah, kemudian dikaruniai anak perempuan, mbak. Dan kemudian Mbak TKW di Hongkong itu kerja, mungkin karena terlalu lama di perantauan di Hongkong. Alhasil Samiadi berusaha nikah lagi, mbak, dengan perempuan lain. Tapi entah kenapa sebelum istrinya pulang, Samiadi cerai sama istrinya yang kedua. Jadi Mbak TKW di negara Hongkong itu adalah istri pertama, dan yang minta cerai itu istri kedua. Akhirnya Samiadi kembali lagi pada istri yang pertama karena memang sejak awal Samiadi sama Mbak TKW Hongkong itu belum cerai, mbak. Jadi ketika belum cerai, Samiadi masih diberi wewenang untuk menjaga anak perempuan yang saat itu usianya masih 16 tahun. Tahun 2022 lah, mbak ya. Anaknya ini masih gadis. Kemudian biasa ya, mungkin kalau rumah nggak ada pintu, kemudian anaknya tidur sendiri. Mungkin karena udah lama nggak menggauli perempuan, setelah ditinggal nih sama istri kedua, hasil Samiadi iki melihat anak perempuannya tidur di kamar, iki membuat nafsu birahinya memuncak. Akhirnya melakukan perkaos terhadap anak kandungnya sendiri, mbak. Ini awal tahun 2022. Dan ternyata nggak hanya itu saja, dia terus mengulangi, mbak, perkaos itu terhadap anak kandungnya sendiri iki sampai tahun 2025. Karena tahun 2025 barulah anak perempuan yang saat itu umurnya 18 tahun iki melaporkan perbuatan bapaknya sendiri, bapak kandungnya sendiri terhadap ibunya yang bekerja di TKW Hongkong tadi. Nah, ketika anak perempuannya melaporkan kepada TKW Hongkong atau ibunya tadi, alhasil si ibunya iki rembukan sama keluarganya bagaimana menangani kasus ini. Akhirnya barulah keluarganya dari pihak perempuan iki melaporkan Samiadi ini ke kantor polisi Lampung Utara sana. Alhasil Samiadi 34 tahun ini ditangkap polisi Lampung Utara atas kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh
atas kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri tadi. Jadi kenapa kok kita bahas? Bukankah kasus ini di tanah air memang ada sangkut pautnya sama TKW Hongkong? Oke, kita bakal membahasnya. Jadi mbak-mbak semuanya, kenapa kita bahas ini penting banget. Jadi gini, mbak-mbak, mungkin di antara mbak-mbak ini pasti adalah satu dua ini pasti meninggalkan anak perempuannya yang sudah beranjak remaja tinggal sama ayah kandungnya sendiri di dalam satu rumah, dan Anda jarang ngecuti. Contoh 2 tahun sekali, kadang-kala sampai cutinya 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, tapi sampai jarang cuti kan, bahwa dan sampean pasti juga tidak ingin kan suami sampeanku membeli PSK di luar sana. Itu pasti mbak. Jadi ketika sampean mungkin tidak memberi ruang suami untuk beli PSK, hasil anak menjadi lampiasan. Tapi ada juga nih suami yang di luar sana jajan, tapi di rumah mabuk kemudian melampiaskan nafsu bejatnya pada anak perempuan. Itu juga ada. Jadi itu kenapa aku sering membahas juga mbak-mbak yang meninggalkan anak perempuannya sendiri dengan bapak kandungnya, walaupun dia adalah darah dagingnya, tetap aja yang namanya nafsu itu tidak bisa terkontrol kecuali dia ini memiliki agama yang teguh. Hati-hati kalau sampai sekiranya terlalu percaya, setidaknya sampean harus menaruh CCTV di seluruh ruangan. Kemudian sampean di Hong Kong, sampean bisa mengontrol situasi tentang kondisi di rumah atau di tanah air atau di kampung Anda, mengenai anak Anda, suami Anda bagaimana ketika di dalam rumah. Ini penting banget. Tapi sekali lagi, kalau bisa dalam satu rumah harus ada ibu sampean atau kakak sampean. Intinya jangan sampai membiarkan anak perempuan Anda yang beranjak dewasa itu sendiri sama bapaknya. Bisa saja wong kilap tidak ada aturan. Kasihan anak perempuan Anda yang masih lugu, masih sekolah, harus diperkaos dan merasakan yang namanya pemaksaan hubungan intim, dan pelakunya adalah bapaknya sendiri. Kasihan mbak. Sampai kerja ke luar negeri, sampai kerja ke negara Hong Kong, ini tujuannya apa? Masa buat sampai sendiri? Kan nggak mungkin mbak. Pasti tujuan utama sampai untuk masa depan anak. Tapi ternyata masa depannya anak sampai ini diputus, bahkan dihancurkan oleh ayah kandungnya sendiri. Seperti Samyadi tadi. Ada Samyadi kuwi ibaratnya dia beristri lagi, mencari istri yang kedua lagi untuk melampiaskan. Tapi yang namanya lelaki brengsek, walaupun dia memiliki istri pun, walaupun istrinya di rumah dalam satu atap, kalau memang dasarnya brengsek, lihat anaknya perempuan, ini pasti ada nafsu mbak. Memang dasarnya brengsek. Apalagi banyak sekali kasus-kasus di tanah air. Ini kasus pemerkosaan banyak banget. Kemarin perkaos kan bayi umurnya 3 tahun, sampai mohon maaf, sampai barangnya dia ini keluar nanah mbak, diperkaos oleh calon ayah tirinya. Dan kui atas persetujuan ibu kandungnya mbak, berharap dapat dana nantinya. Gila nggak ibu kandung sendiri memperbolehkan pacarnya dia melakukan perkaos terhadap anak yang umur 3 tahun. Ini anaknya sendiri mbak. Apalagi kalau anak tiri. Jadi hati-hati, jangan percaya dengan siapapun. Tapi ada nih bapak yang benar-benar amanah menjaga anak kandungnya sendiri, anak tirinya sendiri dengan baik. Karena dia berharap menjaga mereka, membesarkan mereka, ada timbal balik mereka ketika tua, mereka bakal sayang sama kita. Lah, orang laki-laki kalau yang tidak beragama
tidak sampai otaknya ke situ, ya mikirnya cuma selangkangan. Mereka nggak mikir bagaimana tuanya nanti, siapa yang menjaga ketika masa mudanya dia melakukan hal yang tak senonoh terhadap anak kandungnya sendiri. Nanti kalau tua dia sudah stroke, nggak ada yang mau sama dia, jadilah gembel. Kalau nggak gitu, dia di rumah tua sendiri, kemudian mengharapkan belas kasihan sama tetangga. Ya kalau tetangganya baik, kalau tetangganya tahu nih kelakuan dia sejak muda bagaimana, ya pasti tetangganya nggak mau karena saking brengseknya masa mudanya. Ini buat mas-mas, bapak-bapak, jo sampai sampean kuwi melakukan hal itu terhadap anak kandung Anda, bahkan anak tiri Anda, bahkan tetangga Anda. Jika sampai memang tidak terkontrol, belilah PSK. Makanya penting sekali kerja. Lek sampean kerja, sampean bisa membeli. Lek sampean bisa membeli, sampean bisa memuaskan. Tapi ketika sampean tidak kerja, terus mau ngocok apa? Jadi semoga dengan adanya kasus seperti ini, mbak-mbak semuanya hati-hati ketika meninggalkan anak perempuannya. Jangan terlalu percaya. Jangan terlalu percaya dengan sekalipun ayah kandungnya sendiri, karena banyak sekali kejadian perkaos yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, bahkan darah dagingnya sendiri kuwi diperkaos, bahkan saudaranya sendiri kuwi juga ada yang melakukan hal yang sama. Semoga bermanfaat channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.